susah sel-sel yakni sel mesenial, sel muskular dan sel jurusan glomerular. Nah, sebagai pemeran utama jumlah ini mempunyai banyak peran. Nah, jadi perannya itu adalah untuk mempertahankan keseimbangan elektrolit, mempertahankan keseimbangan dari cairan tubuh, dan juga keseimbangan dari asam basa. Dia juga akan mengekspresi limpa dari metabolisme dan juga akan mengekspresi partikel-partikel asing yang lebih besar. Juga akan menghasilkan elektropoietin untuk menstimulus produksi dari sel darah dan akan mengatur salah satu pengaturan dari tekanan darah. Jadi ketika tekanan darah turun itu turun akan ada namanya RAS atau reduced aldosteronism system yang akan menaikkan kembali tekanan darah sehingga tercipta homeostasis. Nah, selanjutnya akses dari ginjal ini yakni urin akan dialirkan ke ureter dan masuk ke suatu struktur muskular yakni vesika urinaria. Nah, vesika urinaria ini akan menampung urin, di mana ketika dia penuh akan menstimulus secara simpatis dan akan membuat kontraksi muskulus dari dendrosal dan akan merelaksasi sphincter internal. Nah, itu merupakan kontrol involudernya. Nah, kita juga dapat mengontrol poludan atau kita bisa mengendalikan suatu kontrol. Jadi ketika kita dalam satu kondisi mungkin tidak mungkin untuk mixi, jadi kita itu bisa mengendalikan kontrol dari sphincter eksternum sehingga tidak terjadi mixi. Nah, kita masuk ke proses pembentukan urin. Jadi ada 3 proses: filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi. Nah, pertama kita membahas nanti tentang filtrasi glomerulus. Dia merupakan tahap utama. Jadi ketika darah masuk ke glomerulus melalui arteri aferen, nanti dari glomerulus ini dia akan didorong dengan tekanan darah ke dalam glomerulus yang besar sehingga akan melewati 3 lapis. Yaitu pertama ada lumen glomerulopapillary. Di sini sel darah dan protein-protein basal itu sudah akan lewat. Lalu selanjutnya ada membrana basalis dan yang terakhir adalah lumen of evolusive food processors. Nah, kedua lapisan ini yang lapisan dan 3 ini dia itu bermuatan negatif, sehingga protein-protein kecil pun yang bermuatan negatif dia itu akan ditolak oleh kedua lapisan ini. Nah, selanjutnya yakni reabsorpsi atau dan sekresi. Nah, kalau reabsorpsi itu dia penyerapan kembali, jadi zat-zat yang masih dibutuhkan tubuh dia akan kembali masuk ke darah. Sedangkan sekresi, zat-zat yang sudah tidak dibutuhkan tubuh atau bahkan bersifat toksik, dia akan dimasukkan ke lumennya tubulus ini sehingga dia akan dikeluarkan dengan melalui mixing dengan urin. Nah, pertama kita bahas reabsorpsi. Jadi reabsorpsi ini kita akan melewati yang pertama, ya, dia akan melewati membran luminal, akan memasuki sitoplasma dari sel. Nah, di sini terjadi transfer pasif. Jadi dia tanpa energi sama sekali. Nah, selanjutnya dia akan melewati beberapa lateral dari membrannya sel ini. Jadi di situ dia akan terjadi transfer aktif. Jadi membutuhkan ATP. Nah, di sini lalu setelah itu masuk ke cairan interstisium dan masuk ke darah. Itu gambaran dari absorpsi. Selanjutnya itu sekresi. Nah, contohnya seperti kalium. Jadi ketika tubuh kita itu kelebihan kalium, nanti itu aldosteron akan meningkatkan sekresi kalium dari darah. Dia akan masuk ke cairan interstisium melalui diskusi pasif. Jadi tidak membutuhkan energi. Lalu akan masuk ke basolateralnya si sel. Nah, di sini dia itu transfer aktif, jadi dia butuh ATP. Nah, di sini setelah dia melewati sitoplasma dari sel, lalu dia akan masuk ke lumennya tubulus dan akan dialirkan bersama dengan urin menjadi hasil akhir dari ginjal. Waktu tinggal 2 menit. Itu merupakan, itulah fase reabsorpsi dan sekresi dari tubulus. Jadi 2 fase yang hampir sama, tapi dia berbanding terbalik. Ketika dia reabsorpsi dia keluar ke darah, dia dikembalikan ke darah, sedangkan sekresi dia dari darah dan akan dibuang dengan urin. Bentuk lampiran pusaka yang digunakan. Sekian presentasi dari saya mengenai materi neurologi. Ini sudah masuk dalam sesi
Diskusi. Lanjut kandidat kedua, Jo Dokter Indah ya. Baru habis itu nilai 1 kali. Dua-dua atau per tiga-tiga orang. Iya, iya. Izin dok, baik dok. Kalau boleh tahu dok, apakah dari dok ada pertanyaan? Karena ini lagi kita buka tanya jawab 2 menit dok. Belum. Kalau dari saya. Suka sekali deh ini desain template bagus-bagus. Izin Kak, Siapa tadi yang presentasi? Gak kelihatan mukanya. Divi Oh, dok, Divi. di tumben polikalem Divi. Lanjut. izin dok, izin dok. Kalau dari kami Asdos mau bertanya dulu bisa dok? Silakan. Nah, yang bertanya saja. Oke, pertanyaan dari saya. Tadi kan bahas tentang urologi. Nah, terus tadi sempat disinggung untuk peran dari ginjal itu kan banyak sekali. Nah, kalau di sini dijelaskan itu secara rincinya itu bagaimana pembentukan urin itu sendiri. Nah, tadi dibilang kalau di sini yang punya peran paling penting itu ginjal. Salah satu yang sudah disinggung juga dia juga menopang untuk mekanisme homeostasis dari asam basa. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat bagaimana kerja dari ginjal untuk mekanisme asam basanya? Jadi kalau misalnya kan ginjal itu dia juga berperan homeostasis dan berperan tentang keseimbangan. Nah, keseimbangan itu terutama itu terjadi di fase ini absorpsi dan sekresi. Nah, kalau misalnya ngomongin asam basa sendiri, jadi eh, ketika kalium ini dia berlebihan, nanti kan akan masuk hormon aldosteron itu dia akan buat sekresi yang kalium itu dia itu lebih untuk meningkatkan sekresi dari kalium dari mungkin sedikit interupsi kalau natrium kalium itu lebih ke ionnya ya, bukan asam basa. Yang saya maksud itu asam basa. Kenapa bisa dia berpengaruh di pH? Ya. Kebetulan untuk materi ini juga seingat saya sudah pernah saya ajarkan waktu di Biomedis 1. Sudah berapa lama? Tinggal 40 detik waktunya. Boleh izin Pak yang membuat dengan MASA asam basa 14 ya. Kadang kayaknya itu 14 dengan apa nanti apa yang dikeluarkan. Oke, habis waktunya. Oke, waktunya sudah habis. Terima kasih, Diki. Izin kami tadi dikatakan kami senang, secara saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kurang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk semua melakukan Silakan anak-anak dan teman sekalian melakukan cara dilalui nomor 3/1/2020 Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang fisiologi dari sistem ucapan dan juga sistem pencernaan. Kalau kita ketahui bersama bahwa dua sistem ini, dua indera ini, dia merupakan indera kimiawi. Di mana indera kimiawi ini, dia reseptor itu berupa reseptor. Reseptor ini dia adalah reseptor yang akan terpicu jika menerima rangsangan berupa molekul kimiawi. Oke, bagaimana cara kerjanya kita akan bahas satu. Baik, kita mulai dulu dari sistem apa yang pun hidup. Nah, secara garis besar, bagaimana manusia bisa mencium bau itu dimulai dengan proses seperti berikut ini. Nah, pertama, odor itu akan masuk ke dalam hidung, lalu terlibat ke reseptor olfaktori, kemudian busuk olfaktori yang akan diproses otak. Nah, di sini ada kata odoran. Apa itu odoran? Odoran itu adalah molekul yang bisa memicu reseptor olfaktori untuk melalui potensial asam. Biar lebih terbayar, kita akan lihat gambar di slide berikut. Di sini odoran yang sudah saya sempat sebutkan itu merupakan sinyal radioaktif atau sinyal yang mudah meluap. Nah, odoran ini jika sudah masuk ke dalam hidung, dalam kondisi normal dia akan dengan mudah larut di dalam lapisan mukus. Jika dia sudah keluar ke lapisan mukus, dia itu akan dengan mudah mengakseskan analisisnya dari sisa reseptor olfaktori. Berikutnya si odoran tadi dengan reseptor di sel reseptor olfaktori kita akan memicu masuknya NA+ dan CO2 ke dalam sel reseptor olfaktori. Masuknya NA+ dan CO2 ini akan menimbulkan potensial aksi. Potensial aksi ini kemudian akan diteruskan dari sel reseptor olfaktori naik dengan aksennya ke dalam glomerulus di bagian bulbus olfaktoris. Di sini kalau misalnya kita tarik perusahaan bagian bulbus olfaktori ada sel glomerulus yang di situ terjadi pemetaan bau. Lalu sinyal dari si glomerulus ini dia akan diteruskan ke otak melalui sentral. Dia akan diteruskan ke otak yang spesifik, tepatnya di bagian korteks cerebri, tepatnya di korteks olfaktori dan juga di sistem limbik, terutama amigdala dan hipokampus. Nah, uniknya dari sistem olfaktori ini, dia tidak dinilai dulu talamus, melainkan dia itu langsung masuk ke sistem limbik dan juga korteks olfaktori. Kenapa demikian? Hal ini memungkinkan kita untuk bisa mendeteksi bahaya dan juga mengalami ingatan tentang bau yang berkaitan dengan kenangan yang emosional itu dengan cepat karena tidak dinilai dulu di talamus. Selanjutnya kita pindah ke sistem muskular ekstremucap. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa alurnya itu dia sedikit lebih panjang dibandingkan olfaktori. Di sini dimulai saat rasa masuk ke mulut dan lalu ke dalam hidung, lalu terikat di reseptor di sel ucap. Di sini kita bisa lihat perbedaan yang nyata di antara olfaktori dan gustatori, bahwa di sini ada tahapan di mana si gustatori ini dia sinyalnya itu mampir dulu ke talamus sebelum masuk ke korteks gustatori. Yang terbaik kita akan lihat gambar. Nah, di sini sudah saya sebutkan tadi bahwa si fase ini dia akan bisa memicu sinyal ke otak jika dia itu sudah berikatan dulu dengan sel-sel pengucap yang ada di taste buds. Nah, taste buds itu sebenarnya itu ada tersebar di seluruh mulut kita, namun 80-90% itu ada di lidah. Jadi kita tinjau yang ada di lidah, jadi ada papila. Nah, mungkin saya menimbulkan pertanyaan, apakah papila dan taste buds itu sama? Jawabannya tidak sama. Tapi jika kita perbesar papila, kita akan menemukan
banyak isbat, yakni yang bentuknya agak seperti lengkap dan warnanya agak terang. Nah, jika isbat itu kita berbesar, kita akan menemukan pori dan juga kumpulan dari sel-sel pencap. Nah, jika sel yang sudah larut dalam air liur itu bisa berhasil masuk ke dalam pori ini dan memicu dan dikatakan dengan reseptor dari sel pencap, itu akan memicu potensial reseptor di sel pencap. Nah, potensial reseptor ini akan memicu terlepasnya neurotransmitter dari sel pencap ke sel besar aferen. Nanti sinyal di sel besar aferen itu bakal diteruskan melalui nervus cranial, tergantung dengan dapatnya si isbat. Kalau dia ada di Waktu 1 menit lagi. kalau dia ada di 2/3 anterior lidah, itu akan diteruskan oleh nervus facialis. Kalau dia di 1/3 posterior lidah, itu akan diteruskan oleh nervus buccal. Kalau dia di tempat lain di mulut, itu akan diteruskan oleh nervus vagus. Dan nervus cranial akan diteruskan ke bagian medulla, tepatnya di nucleus tractus solitarius, akan diteruskan ke otak, tepatnya di bagian thalamus melalui medulla, kemudian akan diteruskan ke korteks gustatory, sehingga kita akan bisa mempersepsi rasa apa yang timbul. Mungkin itu yang pertama saya sampaikan. Jadi berikut ini daftar bersama saya terlampir. Terima kasih. Mungkin saya langsung ke tahapan jika ada hal yang ingin didiskusikan atau yang disampaikan bersama. Izin dok, dari dokter apakah ada pertanyaan dok? Kalian saja dulu dek, nanti saya sama dokter Indah selanjutnya. Baik dok. Baik. Kalau secara garis besar, coba kalau sebentar ulang apa saja perbedaan dari sistem pengecekan sama sistem penghidup. Karena kan keduanya itu masuk di reseptor kimiawi kan. Jadi coba secara singkat, padat dan jelas jelaskan kepada saya bagaimana itu. Identifikasi ini, kemudian yang bisa saya identifikasi itu ada 3. Pertama, kalau misalnya kita lihat molekul yang bisa memicu sinyal pertamanya itu dia berbeda. Pertama, kalau misalnya di sistem olfaktor itu ada udara, kalau misalnya di sistem reseptor itu ada potassium. Lalu selanjutnya dari si sel reseptornya, kalau misalnya kita lihat di sel reseptor tadi itu dia merupakan sel editor khusus, dia bukan sel neuron, karena itu dia yang dihasilkan itu bukan potensial aksi, tapi potensial reseptor. Lalu kalau dari yang ketiga, yaitu kalau misalnya kita lihat untuk yang sistem olfaktori, dia itu tidak diri dulu kita tapi langsung ke korteks cerebri. Sementara kalau misalnya yang gustatori, dia diri dulu ke thalamus sebelum akhirnya masuk ke korteks cerebri. Kalau dia punya struktur anatomi, apa kau tahu dia punya daerah primer di mana? Kan tiap-tiap sistem itu kalau untuk indera ada dia punya pusat korteks primer, ada yang primary audio, ada yang visual. Kalau yang olfaktorius sama yang pengecapan dia gimana? Untuk dia punya daerah di otak. Ini kan bisa dibilang Di lubus otaknya ini gimana? Daerah pengolahannya. lintas sosial itu di bagian korteks yang ada di depan. Spesifik ya? Lintas spesifiknya itu ada di korteks bisa primer dan juga korteks bisa korteks olfaktori primer. Boleh. Dek, asdos yang hadir hanya angkatannya Sultan. Dan Izin dok, ada angkatan 4 juga dok. Oke, oke. Kalau ada kalian sih masuk menutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin dokter, minta bapak izin teman-teman sebelumnya perkenalan saya pasca hadir dengan ini dia 1140 di sini akan melakukan materi tentang fisiologi sistem nervus.
Nah, jadi di sistem endokrin sendiri, dia adalah jaringan atau organ penelitian yang memproduksi dan melepaskan hormon ke dalam aliran darah hingga sampai ke sel atau organ target. Nah, di sini kita bisa lihat, di sini dari secreting sel, itu dia mensekresikan hormon dilalui ke darah sampai ke target sel atau si organ target. Nah, di sini ada yang namanya organ atau organ yang berfungsi dalam sistem endokrin. Di sini ada pineal gland, sini ada pineal gland, hypothalamus, pituitary gland, thyroid gland, parietal gland, thymus gland, adrenal gland, pankreas, ovarium untuk perempuan, dan testis itu untuk laki-laki. Nah, di sini ada tabel atau bahan yang mencakup tentang pelajaran endokrin, hormon sekresi, sasaran, dan unsur utama dari hormon tersebut. Ini sama. Nah, next di sini ada di dalam sistem endokrin itu sistem yang kita tahu yang namanya sistem umpan balik negatif dan umpan balik positif. Nah, di sini untuk umpan balik negatif itu sendiri, dia untuk alurnya itu dari hypothalamus, dia mensekresikan hormon satu, lalu melalui sentratal pendek khusus dia akan menstimulasi hipofis anterior untuk dapat mengisi siklus kedua, lalu si hormon ini akan dibawakan melalui sirkulasi sistemik ke korteks adrenal atau si organ dasar. Lalu si korteks adrenal ini distimulus untuk dapat mensekresikan hormon 3 dan si hormon 3 ini akan dibawa melalui sirkulasi umum ke sel besar sehingga terjadinya efek fisiologis. Nah, di sini kita bisa lihat kita bisa ambil dari stres. Ketika stres itu dia akan menstimulus si hipotalamus untuk dapat mensekresikan hormon kortikotrofin dari si hormon. Nah, si hormon kortikotrofin dari hormon ini akan dilalui melalui sistem otak khusus ke hipofis anterior untuk dapat menstimulus hipofis ini untuk dapat mensekresikan si hormon adrenokortikotrofin. Nah, si hormon adrenokortikotrofin ini dia akan dilalui lagi melalui sistem sirkulasi sistemik ke organ saraf yaitu korteks adrenal. Dari korteks adrenal ini dia akan menstimuluskan mensekresi hormon kortisol. Nah, di si hormon kortisol ini seperti yang kita tahu fungsi itu dia untuk meredakan stres, lalu si hormon kortisol ini dia akan dibawa melalui sirkulasi umum ke sebagian besar sel sehingga terjadinya perubahan metabolik yang dapat menyebabkan stres. Nah, ketika sudah terjadinya efek fisiologis ini atau stresnya sudah ditahan, maka si kortisol ini dia akan memberikan sinyal ke dua organ yaitu si hipofis anterior dan si hipotalamus. Dia akan memberikan pembalik negatif. Dia akan bagaimana caranya dia itu akan memberikan pembalik itu melalui sistem saraf simpatis sehingga si hipofis anterior dan si hipotalamus ini akan berhenti mensekresikan si hormon kortikotrofin hormon dan si hormon adrenokortikotrofin sehingga tidak terjadi lagi sekresi yang selanjutnya. Next. Nah, di sini ada yang namanya umpan balik positif. Nah, di umpan balik positif ini dia umpan balik yang terjadi terus menerus sehingga efek fisiologisnya sudah terjadi. Contohnya di sini saya ambil dari ketika bayi akan dilahirkan. Nah, di sini si otak atau si hipotalamus itu akan menstimulus si pituitary gland untuk dapat mensekresikan hormon oksitosin. Nah, seperti yang kita tahu, fungsi dari hormon oksitosin ini dia akan meningkatkan kontraksi otot. Nah, ketika dia sudah menstimulus si oksitosin ini, maka si oksitosin ini akan dialirkan melalui darah ke uterus sehingga si uterus ini dapat menstimulus meningkatkan tapi melalui si hormon oksitosin ini. Nah, ketika kepala bayi sudah didorong ke melalui serviks, maka si serviks ini akan mengirimkan impuls dari otak atau si hipotalamus untuk dapat mengirimkan impuls untuk dapat menstimulus si hipotalamus ini untuk dapat mensekresikan lagi si hormon oksitosin melalui pituitary gland. Nah, ini untuk umpan balik negatif yang sudah dijelaskan oleh Pak Stres. Dengan saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dek, ini materi-materinya kalian yang kakak Asdos yang tentukan atau mereka yang pilih sendiri? Izin dok, hasil spin dok. Oh, hasil di spin ya. Oke. Lanjut saja kalian.
Oke, saya mau bertanya. Kan ini kita bahas soal endokrin. Coba kalau menurut kamu apa bedanya autokrin, parakrin, sama endokrin? Oh biar gampang deh, apa definisinya endokrin yang membedakan dia dari yang lain-lain? Ringkas, menurut saya kalau endokrin itu dia sistem berarti bisa pertama. Jadi dia sistem sistem endokrin itu dia berarti memproduksi dan melepaskan hormon bisa atau organ atau organ tersebut. Jadi dia terjadi dalam tubuh yang namanya endokrin. Jadi dia terjadi dalam sistem manusia. Kalau parakrin, kan kalau bicara sistem hormon itu dalam tubuh itu kalau dia punya sistem fungsinya ada dua, ada yang pakai hormon, ada yang pakai yang saraf. Nah kalau saraf kan tapi pakai saraf pakai listrik, pakai molekul ion. Tapi kalau hormon kan perlu yang besar. Nah ada empat itu, autokrin, parakrin, endokrin, nyawa endokrin. Yang saya cuma tiga, tapi yang autokrin, parakrin, sama endokrin. Itu bisa kau belajar dari urutan katanya kata pembentuknya. Auto para bisa bisa. Jika dokter itu mendapatkan teman-teman sekian dari saya bukan dari semua maaf assalamualaikum. Kan juga pada sendiri saya ini juga segala kepatuhan faktor yang nah di sini saya akan membahas materi mengenai yang pertama definisi dari imunologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai proses yang digunakan hospek untuk mempertahankan keseimbangan lingkungan di tanah ketika berhadapan dengan substansi asing. Nah, kemudian imunitas. Imunitas itu adalah reaksi tubuh ketika substansi asing itu masuk ke dalam tubuh. Nah, kemudian sistem imun itu adalah organ, jaringan, dan molekul yang bertanggung jawab dalam imunitas. Kemudian respon imun. Respon imun itu adalah sekumpulan respon terhadap substansi asing yang terkoordinasi. Kemudian fungsi dari imunitas yang pertama untuk melindungi tubuh dari patogen atau mikroorganisme penyebab penyakit seperti ada bakteri, jamur, virus, parasit, dan lain-lain. Kemudian menyingkirkan jaringan atau sel rusak atau sel yang telah mati disebabkan karena penyakit. Kemudian mengenal dan menghancurkan sel abnormal atau sel yang tidak normal ini itu untuk mencegah terjadinya sel kanker. Kemudian lapisan pertahanan tubuh itu ada 3 lapisan. Lapisan pertama itu ada barrier atau lapisan luar. Jadi dia ini sebagai pertahanan pertama ketika berhadapan dengan substansi asing. Nah, itu ada kulit, silia, mukosa, dan flora normal. Nah, mukosa ini dia terdapat pada sistem respirasi, digestif, kulinaria, dan genital. Kemudian sudia ini contohnya ada rambut, ada bulu hidung, dan bulu mata.
Nah, kemudian ada kulit. Nah, di kulit itu ada kelenjar keringat dan kelenjar minyak. Kemudian ada suara normal dan air mata. Kemudian lapisan kedua itu ada innate immunity atau imunitas alami. Jadi ini imunitas bawaan dari lahir. Dia itu sifatnya itu non spesifik. Contohnya ada sel NK. Sel NK itu sel natural killer. Dia ini fungsinya untuk menghancurkan sel yang telah terinfeksi virus. Kemudian ada makrofag. Makrofag ini untuk memfagositosis bakteri. Kemudian sel dendritik atau disebut juga sebagai sel APC. Dia ini untuk mempresentasikan antigen ke limfosit. Kemudian lapisan ketiga ada adaptive immunity atau imunitas yang dipelajari. Jadi ini seperti itu lebih spesifik. Contohnya ada limfosit B dan limfosit T. Nah, kemudian ini ada mekanisme sistem imun diawali karena terjadinya kerusakan pada kulit sehingga menyebabkan bakteri yang dari luar itu dapat dengan mudah masuk ke dalam jaringan yang ada di bawah kulit. Nah, kemudian saat dia ada di jaringan, dia akan bertemu dengan sel makrofag. Nah, sel makrofag ini akan mengenal dia ini bahwa dia ini adalah patogen asing, sehingga dia ini akan difagositosis oleh makrofag. Sehingga makrofag ini dia akan mengeluarkan sitotoksin. Nah, dia ini yang akan terjadinya inflamasi. Kemudian di sini juga ada sel mas. Nah, sel mas ini dia yang akan mengeluarkan histamin sehingga pembuluh darah ini akan mengalami vasodilatasi dan peningkatan permeabilitas pada pembuluh darah sehingga sel fagosit yang ada pada pembuluh darah ini dapat keluar menuju ke jaringan. Contohnya itu ada sel neutrofil dan monosil. Nah, jadi mereka akan membantu makrofag ini untuk memfagositosis bakteri. Namun, jika pertahanan kedua tubuh ini berhasil dilawan oleh bakteri, maka di sini juga ada sel dendritik. Nah, sel dendritik ini dia akan mengambil antigen dari bakteri ini dan membawanya ke saluran limfa dan menuju ke limfonodus. Nah, di limfonodus itu ada sel B dan sel T. Nah, di situ itu akan terjadi presentasi dari APC ini, sel APC atau sel dendritik ke limfosit sehingga terjadi memori atau pengingat dan sel B juga dia akan menghasilkan antibodi. Nah, antibodi ini nanti dia akan ke jaringan sini akan membunuh dan melawan bakteri ini. Nah, ini adalah faktor yang mempengaruhi imun, itu ada usia, nutrisi, dan penyakit. Nah, usia itu dia itu rentan pada bayi, anak-anak, dan lansia dikarenakan karena menurunnya imunitas tubuh dan menurunnya fungsi dari limfosit B dan limfosit T. Kemudian nutrisi dikarenakan kekurangan dari konsumsi buah-buahan atau vitamin. Kemudian sehingga nutrisi itu berkurang, jadi imunitas tubuh juga lemah. Kemudian penyakit-penyakit yang sedang dialami, misalnya itu ada tumor, kemudian sel kanker atau infeksi organ lainnya yang dapat mempengaruhi imunitas. Kemudian dipengaruhi juga karena mengonsumsi obat-obatan yang dapat menurunkan imunitas tubuh. Itu tadi benar-benar sekian. Baik, izin bertanya. Tadi sudah dijelaskan bahwa imunitas itu kan dia ada terdiri dari 3 tahapan. Terus katanya tadi tahapan paling akhir itu ada di imunitas adaptif yang didapat dan dipelajari itu ada terdiri dari sel B atau limfosit B dan limfosit T. Nah, mungkin bisa dijelaskan limfosit B dan limfosit T itu punya banyak jenisnya. Bisa dijelaskan jenisnya? Bisa jadi leukosit. Kan limfosit kan ada limfosit B, ada limfosit T. Limfosit B itu dia terdiri dari B bla 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 bla, T juga T bla 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 bla, bisa dituliskan. Jadi kan itu jadi kan itu diawali oleh karena adanya sel dendritik atau sel APC itu kan dia mempresentasikan antigen dari bakteri ini, dia mempresentasikan ke sel T naif. Kemudian sel T naif ini dia akan berubah menjadi sel T efektor. Nah, sel T efektor ini dia yang akan sel T efektor ini dia yang akan sel T efektor ini dia itu sel T efektor ini dia memiliki reseptor, sedangkan limfosit B itu dia itu memiliki reseptor dan juga dia akan mensekresikan antibodi dan
Sel B itu kan dia nanti akan menghasilkan antibodi. Antibodi itu dia dalam bentuk imunoglobulin, bisa dijelaskan? Enggak, jadi imunoglobulin itu ada 5, imunoglobulin G, imunoglobulin M, E, D, dan A. Nah, imunoglobulin G itu dia imunoglobulin yang pertama kali terbentuk ketika adanya infeksi. Nah, dia ini terdapat paling banyak di pembuluh darah. Kemudian imunoglobulin kedua itu ada G. Nah, imunoglobulin G ini dia itu yang paling banyak jumlahnya. Jadi dia ini paling banyak itu di jaringan. Nah, dia ini paling banyak di jaringan dan juga ini fungsinya untuk melindungi tubuh. Nah, kemudian imunoglobulin E dia itu untuk menghasilkan histamin. Jadi dia itu menempel pada sel eosinofil dan basofil. Kemudian imunoglobulin D itu dia itu berkaitan dengan sel B. Kemudian imunoglobulin A dia itu terima kasih Kak. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, saya Mampu kalau saya berlaku, uang ini harus pakai izinkan teman. Saya izin memperkenalkan diri, temukan yang saya hadir medis dan akhirnya 40. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan jelaskan namanya fisiologi neurologi, di mana neurologi sendiri terdiri dari 2 kata, yaitu neuron yang berarti sistem saraf, kemudian logi dari kata logos, yaitu berarti ilmu, yaitu ilmu yang mempelajari tentang sistem saraf. Kemudian sistem saraf sendiri terbagi menjadi 2, yaitu sistem saraf pusat dan juga sistem saraf kaki. Jadi untuk membedakannya saya pakai analogi tentang tumbuhan atau pohon, di mana pusat berarti trunkusnya, kemudian akar-akarnya itu sistem saraf kakinya. Nah, kemudian kita ke sistem saraf pusat, di mana itu terdiri dari otak dan juga nukleus finalis, dan juga sekitar 90% sel dalam itu ada sel SSP dan juga sel neuron. Di sini ada gambar dan fungsinya. Di sini ada neuron, ada astrosit, mikroglia, sel ependimal, dan juga oligodendrosit. Nah, jadi kita bisa lihat di sini bahwa sel ependimal sendiri itu terletak di antara cairan interstisial otak dan juga cairan cerebrospinal. Otomatis kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sel ependimal sendiri ikut berpartisipasi dalam pembentukan CSF sendiri. Kemudian di sini ada oligodendrosit. Oligodendrosit sendiri kita bisa lihat itu terhubung dengan seluruh mielin. Berarti dia juga turut berkontribusi dalam pembentukan seluruh mielin sendiri. Nah, di sini ada sel astrosit. Sel astrosit itu diambil dari 2 kata, yaitu astro dan juga sit, di mana astro berarti bintang dan juga sit yang berarti sel. Nah, untuk membedakan dia dengan neuron tadi beda-beda tipis. Nah, untuk membedakannya itu kita bisa lihat bahwa di sini astrosit itu kayak lebih runcing seperti bintang, sementara neuron itu lebih besar. Ini kita ke fungsi komputer dalam otak. Jadi otak itu sebagai fungsi komputer itu kita, di mana otak sendiri itu terdiri dari beberapa seperti ini: korteks cerebrum, nucleus basal, thalamus, hipotalamus, cerebellum, dan juga otak-otak. Dan ini ada fungsi-fungsinya, ada persepsi memori untuk korteks cerebrum, inhibisi tonus otot kepala nucleus basal, dan yang lain. Nah, sekarang kita ke nucleus finalis atau tulang belakang kita, di mana itu terdiri dari substansia atau substans, di mana ada substansia alba dan juga substansia grisel. Nah, di sini kita bisa lihat juga ada yang namanya akar dorsal. Di ganglion akar dorsal sendiri terdapat badan sel yang monoferet, kemudian di sini ada akar ventralnya, dan juga bisa dilihat di sini ada antar neuronnya. Nah, kita langsung saja. Sini ada jalur saraf otonom dari reseptor ke SSP dan organ efektornya. Pertama dia dari reseptor sensorik, dia melalui akson peritonel saraf keren ke badan sel. Seperti kita lihat tadi kan, badan sel itu masih di ganglion dorsalnya, berarti dia itu masih dalam sistem saraf putih. Kemudian dia ke terminal akson, kemudian dia ke antar neuron, karena itu sudah di saraf pusat, di mana itu terletak di substansia grisel itu sendiri. Di mana antar neuron ini akan menghubungkan antara neuron sensorik dan juga neuron motorik. Nah, sekarang kita kalau neuron motorik itu sendiri, dia melalui dari akson saraf keren ke organ efektor itu sendiri. Kemudian kita ke contoh refleks, di mana refleks ini kita ambil contoh refleks wujud, di mana pertama terangsangnya reseptor nyeri di ujung jari ini.
Nah, dikarenakan ini terang seakan terjadinya potensial aksi yang mengakibatkan impuls diantar oleh jalur aferen ke medius finalis. Kemudian proses medius finalis ini dan prosesnya sendiri akan dibawa melalui jalur aferen ke organ efektornya. Dimana kita bisa lihat di sini bahwa organ efektornya itu ada reseptor dan juga reseptor sendiri. Next. Nah, untuk sistem saraf terapi itu ada dua jenis saraf, itu saraf sensorik dan juga motorik. Di mana sensorik itu dari kata misalnya sensorik, berarti dia berhubungan dengan indera. Jadi dia itu akan membawa informasi dari tubuh ke sistem saraf pusat. Sementara saraf motorik dari kata tadi itu maka berarti dia itu adalah otot-otot rangka atau mengatur rumus otot. Nah, itu ada terbagi dua, somatik yang sadar dan juga otonom yang tidak sadar dari kata otonom. Nah, kita lanjut. Untuk divisi aferen kita saraf simpatis, fight or flight, dan juga parasimpatis, responsiveness. Nah, ini cuma saraf. Di mana kita bisa lihat semua itu berawal dari rangsangan sensorik dan juga visceral ke divisi aferen. Sebelum kita balik ke divisi ini, pertama kita harus tahu divisi aferen itu apa dan divisi eferen itu apa. Kita ambil contoh saja, misal ujung jari saya ini adalah reseptornya. Jadi itu aferen itu dari kata ascend yang dia ke atas, berarti si impuls itu diantar ke medius finalis ke tengah saya. Nah, untuk eferen itu dari kata exit, berarti itu keluar dari medius finalis ke organ efektornya di ujung sini. Seperti yang kita lihat tadi. Nah, kita lanjut. Di sini dia dari divisi aferen, dia masuk ke SSP atau otak dan kordas finalis. Dia keluar dari divisi eferen, dimana divisi eferen terbagi beberapa. Ada sistem saraf somatik dan otonom sendiri terbagi dari sistem saraf simpatis dan parasimpatis, di mana somatik sendiri terdiri dari neuron motorik yang organ efektornya itu otot rangka. Kemudian sistem saraf simpatis dan parasimpatis itu ada otot polos, ada jantung, otot eksogen, dan juga beberapa kelenjar endokrin. Kemudian di sini ada sistem saraf yang organ efektornya itu hanya organ cerna. Mungkin sekian dari saya. Apakah ada pertanyaan? Saya kan sempat kasih contoh, jelaskan tentang sistem ini ya, saraf sensorik. Kalau saya tidak salah, saya tidak salah. Izin Kak, kan saraf sensorik itu katanya membawa informasi dari tubuh ke otak. Itu ada mekanisme khususnya Kak? Ada reseptor-reseptornya mungkin? Kita bisa jelaskan? Kalau yang saya pernah baca itu ada banyak reseptor dari sensorik itu Kak. Ada apa-apa sih Kak? Baik, saya izin menjawab. Yang setahu saya itu ada beberapa reseptor, itu reseptor termal yang berfungsi di suhu. Kemudian ada reseptor itu reseptor mori. Nah, dia itu berfungsi di bagian otak. Di misal untuk reseptor somatosensorik sendiri, dia itu di belakang misalnya sulcus centralis, dia itu di belakang sulcus centralis. Kemudian untuk misal dari audio atau visual, dia itu di lobus occipital di belakang. Kemudian itu di sini ada di lobus temporal parietal, yaitu ada yang namanya area lembic yang berfungsi untuk berbicara dan bahasa. Kemudian di lobus temporal sendiri yaitu untuk auditori. Nah, dan juga lobus frontal ini berfungsi ke gerakan yang sadar. Jadi untuk yang ditanyakan tadi, yaitu termoreseptor itu berfungsi di somatosensorik. Kemudian misal reseptor juga mungkin berfungsi di lomonoskos tadi, lobus super frontal. Mungkin seperti itu setahu saya. Jika ada kesalahan, apakah ada? Masih ada 1 menit Kak. Kalau yang ini Kak, saya pernah dengar tentang ini, saya ada di teknologi itu soal mekanisme reseptor itu apa Kak? Itu termasuk di saraf sensor kan? Mungkin setahu saya, kalau salah, ada kata mekanosensor, dia itu reseptor yang berkaitan dengan mekanisme kerja, mungkin seperti itu setahu saya. Apakah Mekanisme kerja ini, mekanisme kerja. untuk mekanisme kerjanya sendiri, saya kurang tahu. Tapi mungkin untuk mekanisme kerjanya itu seperti
Contoh penerapannya ada di praktikum kalian kemarin. Mungkin kalau untuk kita kemarin itu berkaitan dengan skill saya, mengenai peran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Pasirian kawan-kawan biasa tidak ingat ya. Siapa? Lagi berapa kandidat, Dek? Masih berapa yang belum pertanyaan? Masih ada 4, Dok. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan salah satu materi yang terkait fisiologi penyimpanan. Sebelum kita membahas fisiologi penyimpanan lebih jauh, ada baiknya kalau kita membahas terkait anatomi daripada mata ini. Ketika kita melihat bagian depan mata, kita akan nampak ada bagian yang berwarna hitam atau biru. Ini kita sebut sebagai iris. Iris ini bentuknya bulat seperti donat, ada lubang di tengahnya. Nah, lubang inilah yang kita sebut sebagai pupil, bukaan menuju mata bagian dalam. Di sekelilingnya ada bagian yang berwarna putih, kita sebut sebagai sclera. Di sini juga tampak konjungtiva, badan sklerosis, ligamen pensuspensorium dan otot ekstensi. Selanjutnya kita akan membahas salah satu prinsip yang digunakan oleh mata, yakni prinsip refraksi. Apa sih sebenarnya prinsip refraksi itu? Prinsip refraksi adalah pembelokan cahaya saat cahaya berpindah dari satu medium ke medium lainnya. Misalnya saja dari udara ke air. Nah, maka memanfaatkan prinsip ini untuk memfokuskan cahaya. Bayangkan saja teman-teman sekalian, ketika ada cahaya yang masuk, pertama-tama cahaya akan dibiaskan oleh kornea. Setelah itu cahaya akan masuk ke dalam melewati kumur aqueous dan juga lensa setelah itu dan mengalami refraksi kedua. Setelah itu akhirnya cahaya akan ditekuk masuk ke dalam dan akhirnya jatuh pada retina. Tepatnya di mana? Tepatnya di fovea centralis pada makula ya. Setelah dari retina dia akan berlanjut ke nervus opticus, selanjutnya ke chiasma opticus, tragus opticus, corpus cuticular dan akhirnya radiasi optik dan akhirnya berakhir di korteks penglihatan telinga. Selanjutnya, berbicara tentang retina. Secara umum retina terbagi atas 3 lapisan. Ada lapisan luar yang terdiri daripada sel batang sel kerucut, lapisan tengah yang terdiri daripada sel bipolar, sel horizontal dan sel amoeboid, serta lapisan dalam yang terdiri daripada sel ganglion. Selanjutnya kita akan membahas sel fotoreseptor. Nah, sel fotoreseptor di sini terbagi atas beberapa segmen. Ada segmen luar yang terdiri daripada disc, di mana disc ini bersih fotopigmen yang mengandung oksin dan retinal, dan juga di sini juga terdapat di segmen dalamnya ada nukleus dan juga mitokondria serta ujung sinaps yang mana dia bersinaps langsung dengan sel bipolar. Selanjutnya, kita akan membahas salah satu mekanisme penting dalam penglihatan, yakni fototransduksi. Ada 2 hal yang teman-teman sekalian perlu ingat. Yang pertama, dalam keadaan gelap, retinal itu bentuknya 11 cis retinal, di mana dia berikatan dengan oksin. Sedangkan dalam keadaan terang, dia bentuknya all-transretinal, yang mana dia itu lepas daripada oksin. Bagaimana secara mudah untuk ingatnya? Bayangkan saja ketika dalam keadaan terang bentuknya all-transretinal, semua. Nah, sedangkan dalam keadaan gelap, dia itu berikatan dengan oksin. Teman-teman sekalian dapat membayangkan ketika dia dalam keadaan gelap atau dalam keadaan mati lampu misalnya, teman-teman akan berusaha untuk mendekat ke suatu benda atau mendekat kepada orang lain. Nah, begitu pula di retinal di sini, dia berikatan dengan oksin. Berbicara tentang dalam keadaan gelap, 11 cis retinal tadi dia berikatan dengan oksin. Akibatnya apa? Dia siklus guanosinual fosfat meningkat sehingga mengakibatkan kanal dari pembuluh dia membuka. Akibatnya apa? Ion natrium berdifusi masuk sehingga terjadilah depolarisasi. Setelah itu dia akan mengakibatkan terbukanya kanal aqueous. Mengakibatkan apa? Mengakibatkan terjadi pelepasan neurotransmitter
di mana neurotransmitter di sini berupa glutamat. Akibatnya kadar daripada glutamat di sini itu menjadi tinggi. Tingginya kadar glutamat mempengaruhi sel bipolar yang bersinar langsung dengan sel fotoreseptor tadi. Sel bipolar di sini dia terdiri atas dua bagian, ada off center dan ada juga on center. Saat glutamat tinggi, di off center itu terjadi depolarisasi mengakibatkan potensial aksi. Sedangkan di on center sendiri dia terjadi hiperpolarisasi sehingga dia tidak terjadi potensial aksi. Nah, apa? Otak menggambarkan ini sebagai keadaan gelap. Sebagai keadaan gelap. Selanjutnya, dalam keadaan terang tadi bentuknya all transretinal. Opsinnya itu dia lepas mengakibatkan apa? Opsin ini mengaktifkan transdusin yang kemudian dia mengaktifkan suatu enzim yang disebut enzim fosfodiesterase. Setelah itu apa? Akibatnya dia ini merusak daripada siklus guanosin monofosfat yang mengakibatkan tertutupnya kanal Na+, mengakibatkan terjadi hiperpolarisasi. Akibatnya apa lagi? Selanjutnya kanal daripada Ca+ juga ikut menutup, mengakibatkan terjadi penurunan pelepasan neurotransmitter. Akibatnya apa? Kadar daripada neurotransmitter berupa glutamat tadi akhirnya turun. Nah, turunnya daripada glutamat ini berpengaruh terhadap sel bipolar yang bersinapsi langsung dengan sel fotoreseptor. Di sini sel bipolar yang terdiri dari off center dan on center terakibat dalamnya. Nah, ketika kadar glutamat turun, sel bipolar on center dia mengalami depolarisasi sehingga kemudian terjadi potensial aksi. Nah, di off center sendiri dia terjadi hiperpolarisasi sehingga tidak terjadi potensial aksi. Adanya potensial aksi pada on center dan tidak pada off center mengakibatkan otak sebagai keadaan terang. Penjelasan ini berakhir pula penjelasan saya terkait mekanisme fisiologi penglihatan. Kita harus kiranya mengatakan dalam ada pertanyaan yang mungkin boleh ditanyakan. Kira-kira kalau saya berkawanan itu tergabungnya gimana? Jadi kalau berkawanan itu bisa kena di perempuan sama laki-laki. Izin kakak-kakak dan teman-teman. Nah, di pembahasan di sini dia itu ada yang dinamakan sel batang dan juga sel kerucut. Di mana sel kerucut di sini dia itu lebih sensitif terhadap cahaya. Nah, dalam keadaan buta warna tadi, orang yang mengalami buta warna itu dia terjadi masalah di sel kerucutnya tadi yang di mana sel kerucut ini dia sensitif terhadap warna dan juga cahaya. Untuk masalah laki-laki dan perempuan itu yang lebih besar kemungkinannya untuk terjadi buta warna itu adalah laki-laki. Hal ini dikarenakan laki-laki itu ada X yang XY. Nah, di sini kromosom laki-laki di sini itu dia ada XY. Dimana kalau misalnya di kromosom XY ini bermutasi, maka tidak ada lagi yang bisa membantu atau bisa membantu daripada kromosom ini sehingga dia mengakibatkan di laki-laki itu lebih mudah atau lebih besar possibility-nya untuk terjadi buta warna berbanding terbalik dengan wanita itu dia kromosomnya XX sehingga ketika yang X-nya yang salah satunya bermutasi masih ada kromosom X yang satunya yang mana dia itu mengakibatkan itu tadi lebih sedikit possibility untuk terjadi buta warna. Apa sekiranya? Nah, mungkin juga sebelum menutup daripada presentasi saya, di sini saya membuat salah satu media pembelajaran berupa microsite, di mana teman-teman sekalian dapat mengakses materi daripada biometrik 1 hingga biometrik 5, juga beberapa PPT hingga e-book, di mana di sini microsite ini dapat langsung berasosiasi dengan Google Site, di mana teman-teman dapat mengakses video pembelajaran dan juga tesis. Keren. Boleh.
Semuanya di dokter teman-teman, kenalkan sama saya dan dia mau dan pada saat ini saya ingin menjelaskan materi mengenai fisiologi sistem reproduksi pada wanita. Nah, jadi untuk mencapai fungsi dari sistem reproduksi wanita ini ada organ yang bekerja keras. Bisa kita lihat di sini. Nah, jadi ada ovarium, tuba fallopi, uterus, dan juga vagina. Nah, ovarium ini merupakan tempat terbentuknya saluran. Kalau tuba fallopi ini merupakan saluran yang menghubungkan si ovarium dan juga uterus. Nah, kalau uterus ini yang terkenal sebagai rahim yang menjadi rumah bagi bayi saat masih dalam perut. Dan untuk vagina ini merupakan saluran yang menghubungkan organ reproduksi yang ada di dalam dan juga di luar. Nah, ini merupakan jalur masuk dari sperma, jalur keluar darah saat menstruasi dan juga jalur warna lain. Nah, jadi fungsi utama dari sistem reproduksi wanita itu ada oogenesis, menstruasi, kehamilan, persalinan, dan juga laktasi. Tapi di sini kita akan fokus ke oogenesis dan juga menstruasi. Kita bahas dulu oogenesis. Namanya oo dan genesis. Oosit genesis pembentukan, berarti pembentukan oksit atau pembentukan sel telur. Nah, kita fokus dulu di gambar ini. Ini kalau kita baca ini namanya ooganium. Nah, ooganium ini apa Kak? Ini merupakan calon dari sel telur atau induk dari sel telur. Nah, jadi pada bayi perempuan ternyata pada ovariumnya itu sudah ada yang namanya ooganium. Nah, ooganium ini akan bermitosis atau melakukan pembelahan sehingga jadi oosit primer. Tapi dia istirahat di situ, dia tidur. Kita ibaratkan tidur biar gampang melihatnya. Jadi dia tidur, nanti dia bangun lagi pas atas setelah masuk fase pubertas. Jadi dia bangun, dia sudah lahir, kemudian masuk masa dewasa, pubertas, dan tapi yang namanya itu osit sekunder dan stratun badan polar. Tapi osit sekunder ini dia juga tidak menyelesaikan pembelahannya, dia berada di metafase meiosis 2. Nanti kapan dia menyelesaikan pembelahannya itu saat terjadi fertilisasi, saat ada sel sperma yang datang, nanti kemudian dia akan menjadi ovum yang atas, kemudian badan polar kedua. Nah, untuk gambar yang ini sebenarnya sama, jadi kita langsung saja ke sini, folikulogenesis. Jadi folikel yang pertama itu namanya folikel primordial. Ini sebelum lahir juga sudah ada. Kemudian nanti masuk masa pubertas dia akan jadi folikel primer, tapi ini masih kecil, belum banyak lapisan-lapisannya. Kemudian masuk ke folikel sekunder, makin membesar juga, tertambah juga zona pellucida di sini. Kemudian menjadi folikel tersier, misalnya semakin membesar lagi, ada juga atom yang berisi cairan, dan nantinya akan jadi folikel mata atau folikel bedral. Nah, ini kan namanya kayak seperti pecah begitu. Dia nantinya memang akan pecah saat masuk masa ovulasi. Itu nanti akan dijelaskan di slide sebelah, tapi dia akan pecah. Kemudian sisa-sisa folikel yang ini akan jadi namanya itu corpus luteum. Nah, corpus luteum ini yang akan berperan saat terjadi fertilisasi, dia akan mempersiapkan rahim untuk kalau ada bayi. Nah, kemudian regulasi hormon reproduksi. Jadi ini diagram, sebenarnya ini juga bisa kita kaitkan dengan fase menstruasi. Di sini ada fase follicular, ovulasi, sama luteal. Nah, tapi sebelum kita masuk di fase-fasenya, kita tahu dulu ada namanya itu HHO. Kalau gampangnya itu seperti ketawa saja, HHO. Jadi itu ada hipotalamus, hipofisis, sama ovarium. Jadi hipotalamus ini yang paling atas. Dia ini yang sekresi gonadotropin hormon. Nah, si GnRH ini nantinya akan merangsang di hipofisis anterior untuk sekresi follicle stimulating hormon sama luteinizing hormon. Nah, cara kerja dari FSH sama LH ini bertentangan sebenarnya. Jadi FSH ini namanya follicle stimulating, berarti menstimulasi si follicle. Tapi untuk tumbuh besar kan, tapi si LH ini ketika follicle sudah besar, malah dia yang bikin pecah si follicle itu. Nah, kemudian yang terjadi di ovarium ini tentunya follicle-follicle juga sudah mulai tumbuh karena ada FSH. Kemudian si follicle ini mengeluarkan juga hormon inhibin, hormon balik negatif untuk tekan si FSH biar tidak kebanyakan produksinya. Nah, dia juga sudah mulai di sini produksi estrogen, karena kan yang memproduksi estrogen itu si sel-sel granulosa yang ada di follicle. Nah, kita pindah ke fase ovulasi. Nah, di sini follicle-follicle-nya itu sudah benar-benar matang. Nah, otomatis karena follicle sudah benar-benar matang, sehingga urusannya juga sudah semakin banyak. Makanya kenapa terjadi sekresi estrogen yang banyak. Nah, karena estrogennya sudah tinggi, akan terjadi umpan balik positif ke hipotalamus untuk sekresi GnRH.
Karena dia sekresi di LH terus menerus, akhirnya merangsang juga si hipofisis anterior untuk FSH sama LH disekresi. Tapi kita bisa lihat di sini, ini kan bisa dari sini ada garis-garisnya yang memudahkan kita. Kalau si FSH dia hanya satu beling sama LH. Nah, itu dikatakan dia hanya secara teratur memang terus menerus, tapi secara teratur tidak ada lonjakan yang terjadi. Tapi kalau di LH bisa kita lihat, seret itu dia terjadi lonjakan. Makanya kenapa itulah yang memicu terjadinya ovulasi. Jika kita lihat di diagram ini bisa lebih jelas. Nah, ini yang tim ini LH. Nah, dia akan Waktunya sudah habis. Izin baik, sekian dari saya. Jika ada pertanyaan akan didiskusikan selanjutnya. Mungkin dari saya izin bertanya, kalau misalnya orang yang KB, itu kira-kira hormon apanya yang dia ganggu? Kenapa bisa dia untuk mencegah terjadinya kehamilan? Ya, KB. Mungkin kita kaitkan dengan program kayak karena kebetulan juga tidak baca tulisnya. Nah, jadi kita tahu kan bahwa si follicle ini ketika dia sudah mulai makan, dia juga selaras pertumbuhannya dengan si estrogen. Nah, nantinya ketika dia sudah kena ada estrogen ini, dia kan akan timbul umpan positif ke hipotalamus untuk nantinya sekresi LH sehingga dia boleh pecah si follicle-nya dan mengeluarkan sisa telur ke tubuh fallopi untuk terjadi fertilisasi. Nah, mungkin kalau dari saya, kalau dari sini hormon estrogennya karena nantinya ini tidak akan menimbulkan umpan positif ke atas sehingga tidak terjadi follicle pecah dan tidak terjadi perubahan. Jadi sebenarnya kontennya tetap ada di dalam terus. Nah, jadi dia itu kan sudah pecah. Terus kalau follicle sisanya itu dia kan akan berubah jadi follicle itu. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah atau kurang berkenan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kodra atau Reva? Sebelum mulai izin kakak, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Untuk layarnya apakah sudah kelihatan kak? Kenapa dia dari rumah, Dek? Izin dokter, saya berhalangan hadir offline karena mama saya ada sakit dokter. Terus saya masih harus menemani dokter. Sakit di rumah sakit? Izin dokter, iya dokter. Oh, ya sudah. Oke. Lanjut. Izin dokter, baik dokter. Baik. Baik, izin dokter, izin kakak, saya izin memulai presentasi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin dokter, izin kakak, saya izin membawakan materi tentang fisiologi dari sistem pencernaan. Jadi sebelum kita lanjut membahas tentang fisiologi dari sistem pencernaan, atau sebelum kita membahas apa-apa sih proses yang terjadi pada sistem pencernaan, kita tuh harus mengetahui apa-apa yang terlibat, apa-apa yang memang betul-betul beraktivitas sehingga sistem pencernaan ini berlangsung. Nah, di sini maka dari itu kita harus mengetahui apa-apa organ sistem pencernaan. Jadi organ sistem pencernaan itu terbagi jadi dua, ada traktus digestivus dan organ tambahan. Nah, traktus digestivus itu gampangnya kalau kita mau analogikan, dia itu semacam wahana yang terdiri dari beberapa pos yang dimana pintu masuknya itu mulai dari mulut. Lalu pintu keluarnya itu ada di usus besar. Nah, jadi apakah terdengar?
Lanjut. Izin Kak. Lanjut. Baik, saya izin melanjutkan. Nah, tadi kan saya bilang traktus digestivus itu semacam wahana yang dimulai dari mulut, lalu setelah dari mulut itu lanjut ke pos-pos yang memang harus dilewati biar makanan yang masuk itu bisa tercerna dan nutrisinya bisa diserap oleh tubuh kita. Nah, dari mulut masuk ke faring, esofagus, lambung, usus halus, dan pintu terakhir atau pintu exit itu namanya usus besar. Nah, selanjutnya selain traktus digestivus ada namanya organ sistem pencernaan, organ tambahan. Nah, organ tambahan ini fungsinya itu dia yang menyimpan enzim dan mengeluarkan enzim. Di mana fungsi-fungsi enzim ini memiliki fungsi membantu si organ-organ yang ada di traktus digestivus itu bisa berjalan secara baik atau secara maksimal. Nah, contoh dari organ tambahan itu ada kelenjar liur, pankreas eksokrin, dan sistem empedu. Nah, tadi saya sudah mention beberapa aktivitas. Jadi, tadi kan saya mention organ pencernaan itu melakukan berbagai macam aktivitas. Jadi, salah satu aktivitas yang dilakukan, yang pertama kali akan kita bahas itu motilitas. Jadi, motilitas itu merupakan kontraksi otot yang dimana otot kontraksi itu akan menghasilkan dua akibat. Ada peristaltik dan segmentasi. Jadi, peristaltik itu semacam kontraksi otot yang dimana dia itu akan mendorong makanan maju ke depan. Sedangkan untuk segmentasi itu di mana kontraksi otot akan mencampur makanan. Jadi untuk peristaltik itu kita bisa analogikan dia semacam kalau misalnya kita ingin mengeluarkan pasta gigi, di mana pasta gigi kita itu akan kita pencet sehingga isinya itu bisa keluar. Sedangkan kalau untuk segmentasi sendiri itu tuh di mana kalau misalnya kita itu mengaduk adonan yang kita menggunakan spatula. Jadi spatula itu kontraksi-kontraksi yang terjadi sehingga isi dari organ tersebut itu bisa tercampur. Nah, salah satu contoh organ yang melakukan gerakan peristaltik ini bisa terdapat di oesophagus. Terus salah satu contoh yang bisa organ yang bisa melakukan segmentasi itu ada di lambung. Nah, tadi kita sudah membahas motilitas, kita akan membahas sekresi. Sekresi itu adalah kegiatan atau aktivitas di mana organ-organ yang terlibat dalam sistem pencernaan itu mengeluarkan suatu enzim atau suatu zat yang dimana tadi enzim tadi yang sudah saya jelaskan kalau misalnya enzim itu memiliki fungsi mempermudah atau membuat proses dari sistem pencernaan ini berjalan maksimal. Nah, di sini saya sudah buatkan bagan sederhana yang dimana ditampakkan ada beberapa organ dari sistem pencernaan yang memang melakukan sekresi atau melakukan kegiatan sekresi. Jadi bisa dilihat dari mulut itu bisa mengeluarkan saliva atau air liur, di mana saliva atau air liur ini mengandung 3 komponen penting yaitu amilase, lisozim, mukus. Amilase itu membantu proses pencernaan karbohidrat, lisozim itu sebagai antibakteri, terus mukus itu sebagai pelumas atau sebagai sifat yang protektif atau yang melindungi. Lanjut di faring dan esofagus, dia juga menghasilkan mukus, fungsinya sama mukus yang ada di mulut. Lanjut di lambung, nah di lambung ini dia tuh akan mensekresikan namanya getah lambung yang terdiri dari HCl, terus ada pepsin, mukus, terus faktor intrinsik. Nah HCl ini yang membantu, dia tuh yang bersifat asam. Nah dia juga membantu memecah komponen-komponen menjadi lebih halus. Terus ada pepsin yang memang dia tuh bentuk aktif dari pepsinogen yang dimana dia tuh membantu proses pencernaan protein. Terus ada mukus sama juga fungsinya faring dan seperti mukus yang ada di faring dan esofagus dan mulut. Nah, kalau faktor intrinsik ini dia itu yang berfungsi membantu penyerapan vitamin B12. Nah, vitamin B12 ini yang membantu proses produksi sel darah merah. Terus selanjutnya untuk pankreas eksokrin. Nah, pankreas eksokrin ini dia menghasilkan enzim-enzim pankreas. Nah, enzim pankreas itu ada 3. Ada enzim pankreas itu ada 3. Ada Rafa sudah habis waktu, Ref. izin Kak, baik Kak. Lanjut ke sesi tanya jawab. Mungkin dari dokter atau kakak ada yang ingin bertanya. Peserta terakhir ini deh. Belum dok, masih ada satu Masih ada lagi satu, Dok. yang offline dok. Lanjut saja. Nanti dia tetap stay, no? Ini dok mau ada pertanyaan dari Asdes dulu dok, satu pertanyaan. Oke, silakan. Baik, sebelumnya presentasi yang sangat bagus dari dari Reva Zalina. Baik, saya akan bertanya, pertanyaannya itu di organ manakah di sistem pencernaan
zat besi itu diabsorpsi ke dalam tubuh. Izin Kak, di lambung Kak. Oke, bisa jelas, bisa tahu mekanisme absorpsinya bagaimana atau Izin Kak, mohon maaf jika salah Kak. Sesuai yang saya pelajari, tadi kan lambung itu membantu mensekretkan faktor intrinsik, di mana faktor intrinsik kan membantu proses penyerapan si vitamin B12. Nah, di mana vitamin B12 ini dia itu membantu proses produksi sel darah merah. Seperti yang kita ketahui kan produksi sel darah merah itu pasti kita butuh zat besi. Makanya kayak misalnya nutrisi-nutrisi yang makanan-makanan yang kita makan itu misalnya ada zat besinya, nah itu dibantu prosesnya itu di lambung Kak. Izin Kak, mohon maaf jika salah Kak. Oke, untuk pertanyaannya sudah selesai, bisa ditutup. Izin Kak, baik Kak, terima kasih. Izin dokter, terima kasih. Dan izin kakak, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kajian ke sana itu. Boleh. Oke, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin dokter, izin perawat, perkenalkan nama saya Dr. Samsudin dengan ekonomi 039. Di sini saya akan membawakan materi tentang fisiologi hubungan. Nah, kita harus tahu apa sih iklim hubungan. Nah, iklim hubungan sendiri adalah pemungkus dari melindungi tubuh kita untuk melindungi dari paparan sinar UV, mikroorganisme penyebab patogen. Nah, gampangnya itu bisa dianalogikan sebagai baju zirah yang dipakai ketika berperang. Nah, hubungan itu terdiri dari beberapa organ. Ada kuku, kulit, rambut, kelenjar keringat, serta kelenjar sebasea. Tapi kelenjar kuku dan ada kuku serta rambut serta kelenjar keringat dan kelenjar sebasea itu tersebar di kulit. Makanya di sini saya akan fokus membahas dari kulit. Nah, kulit sendiri terdiri dari 3 lapisan. Lapisan pertama itu ada epidermis. Nah, epidermis ini adalah lapisan tipis yang berfungsi sebagai pelindung utama yang ada di kulit. Kemudian ada dermis. Nah, dermis ini dia itu tempatnya reseptor tekanan, kemudian kaya akan pembuluh darah. Kemudian ada hipodermis. Di sini itu sebagai tempat penyimpanan energi. Karena kenapa? Karena di sini itu banyak lemak. Kemudian selain sebagai pelindung tubuh, interhubungan juga itu sebagai penerima rangsangan.
adapun rangsangan-rangsangan itu dia akan diterima oleh reseptor-reseptor yang ada di kulit. Nah, reseptor yang ada di kulit itu terbagi menjadi dua. Ada yang berkapsul sama yang ada yang tidak berkapsul. Nah, berkapsul itu terdiri dari yang pertama, ada badan Meissner. Nah, badan Meissner ini menerima rangsangan berupa sentuhan atau tekanan halus. Kemudian ada badan Pacini. Nah, badan Pacini dia itu hampir sama sama Meissner, tapi dia itu menerima sentuhan atau tekanan di mana frekuensinya yang tinggi. Terus ada badan Ruffini. Nah, badan Ruffini dia itu menerima rangsangan berupa regangan atau tarikan yang ada di kulit. Terus ada badan Krauser. Nah, badan Krauser dia itu menerima suhu dingin yang ada di kulit. Kemudian ada reseptor yang tidak berkapsul. Nah, reseptor tidak berkapsul itu terdiri dari ujung saraf bebas. Nah, ujung saraf bebas itu tersebar banyak sekali di kulit. Nah, dia itu menerima rangsangan berupa nyeri dan suhu. Terus ada diskus Merkel. Nah, diskus Merkel dia itu kerjanya hampir sama dengan badan Meissner. Diskus Merkel ini dia itu menerima sentuhan atau tekanan yang halus. Tapi bedanya dengan badan Meissner, diskus Merkel ini dia itu tersebar di area yang tidak memiliki folikel rambut. Terus ada plexus akar rambut. Nah, plexus akar rambut ini dia itu berfungsi untuk menerima rangsangan yang ada di rambut. Nah, adapun mekanisme dari terjadinya rangsangan kulit itu pertama, jika terjadi rangsangan di kulit, maka rangsangan itu akan diubah menjadi impuls saraf yang nama proses itu transduksi. Kemudian impuls saraf itu dia akan dikirim ke sumsum tulang belakang, nama proses itu transmisi. Kemudian di sumsum tulang belakang, input saraf itu dia akan diperlemah atau diperkuat yang nama prosesnya itu dimodulasi. Kemudian dari sumsum tulang belakang dia akan naik ke otak. Nah, di otak itu dia akan dipersepsikan sehingga kita dapat merasakan rangsangan tersebut. Kemudian salah satu dari contoh mekanisme rangsangan kulit yaitu hemostatis kulit, yaitu bagaimana kulit menjaga keseimbangannya. Contohnya itu jika suhu naik, nah hipotalamus dia akan mengirimkan respon ke pertama di kapiler yang ada di dermis. Nah, kapiler di dermis ini dia akan vasodilatasi atau terjadi pembesaran pembuluh darah untuk melepaskan atau mengeluarkan panas dari kulit. Kemudian hipotalamus juga akan mengirimkan rangsangan di kulit, tepatnya itu di kelenjar keringat. Dia merangsang kelenjar keringat untuk mengeluarkan keringatnya, sehingga terjadi penguapan panas. Sehingga dari proses tersebut suhu tubuh akan kembali normal. Sebaliknya, jika suhu tubuh rendah, maka hipotalamus akan merangsang kapiler di dermis untuk vasokonstriksi atau yang namanya penyempitan pembuluh darah untuk menahan panas yang ada di tubuh. Dan hipotalamus juga akan merangsang kelenjar keringat untuk menahan keringatnya sehingga panas itu tetap ada dalam tubuh, sehingga suhu tubuh normal pun akan kembali. Baik, ada pula dasar pusaka saya terlapir. Baik, di sini saya akan masuk ke sedikit jawab. Apabila mengatakan dan teman-teman sekalian, saya bertanya di silahkan. Saya ingin bertanya, kenapa orang itu disuruh berjemur? Aku banyak kulit. Saya katanya ada vitamin D. Aku banyak kulit dengan vitamin D. Izin kakak, saya bisa menjawab. Nah, di kulit itu ada salah satu fungsinya, yaitu sebagai proses pembentukan vitamin D. Di mana vitamin D yang vitamin D yang ada di tubuh kita itu sebenarnya belum aktif. Nah, makanya kenapa kita disuruh berjemur? Karena vitamin D itu dalam bentuk 7 dihidroksikolesterol. Nah, itu dia akan aktif ketika kulit itu terkena paparan sinar UV. Makanya kita disuruh berjemur agar vitamin D yang ada di kulit kita itu aktif. Baik, sekian dari pemaparan materi saya. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah semua ya? Sudah dong. Baik, terima kasih kepada seluruh teman-teman calon asdos fisiologi tahun 2025.
Jadi karena sesi micro teaching sudah selesai, kita akan lanjut ke sesi wawancara. Di sini kita akan bagi jadi dua. Kita akan pakai breakout room Zoom. Jadi izin dok, mungkin dari dokter Rizka sama dokter Linda bisa join ke breakout room yang akan kami buat sekarang. Oke. Izin dok, mungkin dari dokter bisa memilih mau masuk dua. Mau apa? Mungkin dari dokter bisa memilih atau dari dokter mungkin dokter Rizka masuk room 1 terus Kalian pilih saja. Oke, buat semua calon, Boleh, terserah asdosnya siapa saja. baik dok. untuk semua calon asas bisa menuju keluar, akan ada cabulat buat kalian akan join untuk wawancara. Izin dokter.